Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Mimin di channel Musik Official Story Crew 02. Dan jangan lupa subscribe juga channel baru Bang Mimin, yakni Bang Mimin Channel. Linknya ada di deskripsi ya. Kali ini saya akan membawakan novel The Story of Yechen bab 4186 hingga 4197, di mana Andre sudah gembira saat melihat kapal yang jadi taruhan Yechen yang dimenangkan oleh dia. Tapi apa yang mereka sangka akan terjadi musibah. Langsung saja ke ceritanya ya. Mohon maaf jika ada keterlambatan upload ya, karena Mimin habis jatuh sakit ya. Bab 4186. Andre mengeluarkan raungan kegembiraan dan ekstasi yang juga membuat anggota kelompok di belakangnya sangatlah bersemangat. Semua orang bersiap-siap menunggu untuk naik ke kapal untuk mencari tahu. Pistol Andre ditekan ke arah Yechen dan dia berkata sambil tersenyum, "Tuan Ye, sulit bagi Anda untuk memimpin di depan." Yechen tidak berbicara dan masuk. Andre dan Goldie mengikuti dengan cermat dan orang-orang di belakang mereka bersorak dengan cepat mengikuti dan menyerbu masuk. Jenis kapal yang barang besar bagian daya, bagian kontrol dan bagian hidup kru semuanya ada di buritan, sedangkan bagian depan penuh dengan penyimpanan kargo. Masuk dari Palka. Ini orang pertama yang masuk adalah tangga dengan tekstur baja yang mengarah langsung ke ruang mesin dan maju ke gudang kargo. Namun lorong-lorong ini telah dikunci terlebih dahulu. Setelah masuk, Anda hanya bisa mengikuti tangga sepanjang jalan ke atas. Tak satu pun dari masyarakat termasuk Andre tertarik dengan struktur kapal. Mereka hanya ingin bergegas ke lantai atas dan menguasai seluruh jembatan terlebih dahulu. Jadi sekelompok orang bergegas berkerumunan. Pada saat ini di jembatan hanya ada beberapa tentara dari istana Wanglong dan pemimpinnya adalah Wang Paujan itu sendiri. Begitu Yechen muncul, Wang Paujan membuka mulutnya untuk melaporkan, "Tuan Ye, kami siap. Menurut Anda kapan kami akan berlayar?" "Apakah kamu masih ingin berlayar?" Andre di sebelah Yechen mencibir dua kali, mengangkat pistol, mengarahkannya ke dahi Wang Paujan dan berkata dengan dinginnya, "Biarkan semua orang menghentikan pekerjaan mereka, berkumpul di geladak. Jika ada seorang yang berani memanggil polisi, aku akan membunuhmu dulu." Melihat moncong senjata pihak lain, Wang Paujan tidak bisa membantu, tetapi menjadi sedikit tercengang dan menghela nafas kepada Yechen. "Tuan Ye, sejujurnya bawahan saya tidak ingat kapan terakhir kali seseorang menodongkan pistol ke kepala saya." Andre tidak menyangka Wang Paujan akan berani berbicara dengannya seperti ini dan segera berkata dengan ekspresi galasnya, Nak, di Vancouver, jangan berbicara terlalu keras. Ada naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok di sini, dan kamu seperti karakter kecil yang bodoh. Kamu tersinggung di sini. Orang tidak tahu bagaimana kamu akan mati." Ketika Yechen mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa dua kali dan berkata kepada Wang Paujan, "Paujan, ini adalah bos grup Italia Vancouver itu. Dikatakan bahwa dia dapat menutupi langit dengan satu tangan di Vancouver. Yaitu sangat luar biasa, bukan?" "Satu tangan menutupi langit, Tuan?" Wang Paujan tidak bisa menahan tawa. "Hahaha, Tuan Ye, sejujurnya meskipun bawahan saya tidak melakukan bisnis di Amerika Utara, mereka masih memiliki pemahaman tentang situasi di Vancouver saat ini." Dengan mengatakan itu, Wang Paujan memandang Andre dengan jijiknya dan mencibir. Tempat kecil ini memiliki total populasi kurang dari 1 juta. Dan kata-kata Hidden Dragon dan naga dan harimau jongkok jauh dari dibicarakan, paling banyak sebagai campuran ikan dan naga. Namun tempat ini memiliki populasi kecil, tapi ada banyak geng yang mengejutkan. Sejujurnya pada dasarnya negara-negara dengan populasi yang relatif besar memiliki lebih banyak imigran, sehingga mereka akan membentuk kelompok kecil mereka itu sendiri. Dari segi ukuran, orang Italia bahkan tidak bisa peringkat di 3 besar, dan dalam hal efektivitas mereka bahkan tidak bisa berperingkat di 5 besar. Pada tahun-tahun awal bahkan Vietnam mampu menjatuhkan mereka di tanah dan memukul mereka balik. Tanpa kekuatan untuk melawan, geng-geng Italia telah lama dipukul kembali ke Sisila. "Bajingan, kamu sedang mencari kematian kah?" Ucapan Wang Paujan langsung membuat marah semua anggota geng termasuk Andre itu sendiri. Andre bahkan membuka mulut mempalu pistol seolah-olah Andre akan mengatakan sebenarnya lagi, "Dan saya akan membunuh Anda." Meskipun mereka semua tahu bahwa geng mereka tidak berada di peringkat 3 besar di Vancouver, mereka juga tahu bahwa kekuatan tempur mereka tidak berada di peringkat 5 besar.
Tapi ucapan seperti ini diucapkan oleh seorang pelaut yang benar-benar membuat mereka merasa terhina. Secara khusus, kalimat terakhir Wang Paojan mengenai kelemahan mereka. Geng Italia benar-benar tidak beruntung tahun ini. Alasan mereka dulu rukun di Kanada hanyalah karena mereka datang lebih awal. Sebelum gelombang besar imigran Asia ke Vancouver, mereka sudah keluar dari silsilah dan membangun kekuatan mereka sendiri di Amerika Serikat dan Kanada. Namun setelah Perang Vietnam, sejumlah besar pensiun dan tentara Vietnam yang kalah datang ke Kanada dengan kualitas militer yang sangatlah baik. Mereka segera menempati tempat di Kanada. Grup Italia tidak memiliki hari yang lebih baik sejak saat itu. Kemudian dengan munculnya geng Cina dan infiltrasi pasukan Eropa Timur menjadi semakin sulit bahkan bagi orang-orang Vietnam. Belum lagi kelompok Italia itu. Selama bertahun-tahun seluruh kelompok Italia telah bertahan di celah-celah dan hari-harinya benar-benarlah menyedihkan. Pada saat ini Wang Paojan menutup mata ke pistol Andre, bahkan tidak memandangnya, tetapi berkata kepada Ye Chen dengan tenang, "Tuan Ye, di tempat kecil dengan kurang dari 1 juta orang di Vancouver, jika Anda tertarik, selama kamu memberi bawahanmu 1 malam, aku bisa membuat para pemimpin semua geng di Vancouver ini berlutut di depanmu dan menyajikan penaklukan." Tulisannya menyanyikan ya. Persetan kamu. Semua anggota kelompok Italia hampir mengamuk dan bahkan Goli sangatlah marah. Meskipun Andre tidak tahu cara menyanyikan kekalahan, dia juga tahu bahwa dia tidak menganggap dirinya serius sama sekali. Dia memandang Wang Paojan dan berkata dengan suara dingin, "Kamu benar-benarlah arogan ya. Awalnya saya hanya ingin menginginkan kapal ini dan saya tidak ingin melakukan apapun kepada Anda, anggota kru, tetapi karena Anda tidak tahu bagaimana menyanjungmu, janganlah lakukan itu. Silakan aku karena kasar padamu." Wang Paojan melirik ke Andre dan berkata dengan ringannya, "Alasan mengapa kamu bisa hidup sepenuhnya karena Tuan Ye ingin meninggalkanmu sendirian. Jika tidak, saat kamu mengarahkan pistol ke arahku, kamu sudah mati." Ketika Goli mendengar ini, dia segera menjadi marah, menunjuk ke Wang Paojan dan memarahi dengan gigi tertatupnya. "Apakah kamu membiarkan keledai menendang otak Anda? Sutra dan menjalankan perahu sialan ini. Beraninya Anda membual tentang omong kosong semacam ini. Brengsek kamu. Kamu sialan." Wang Paojan tersenyum sedikit dan bertanya kepada Goli dengan rasa ingin tahunya, "Saya tidak begitu mengerti. Anda orang Cina. Mengapa Anda ingin menjadi anjing dengan sekelompok orang Italia ini?" Goli segera marah dan dia menggertakkan gigi dan memarahinya. "Sial, siapa yang kamu bilang anjing? Aku orang kedua dari kelompok Italia." Wang Paojan mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Orang kedua? Jangan khawatir, aku pasti akan menjagamu di masa depan." Goli saat ini tidak tahu apa-apa yang dimaksud Wang Paojan dengan apa yang dimaksud kepedulian berlebihan. Dia hanya tahu bahwa martabatnya pada saat ini telah ditendang dan dihina tidak seperti sebelumnya. Setelah itu dia segera berkata kepada beberapa anggota kelompok Italia di sekitarnya, "Kalian tarik orang ini ke geladak dan pukul dia untukku dengan kerasnya. Omong-omong, sobek mulutnya untukku juga." Anggota kelompok Italia segera berjalan ke Wang Paojan dengan agresifnya. Saat orang-orang ini berjalan, mereka dengan sengaja bertepuk tangan. Wang Paojan menatap Ye Chen tanpa mengubah wajahnya dan berkata dengan hormat, "Tuan Ye, tolong beri saya perintah." Goli tidak bisa menahan diri untuk tidak meludah dan mengutuknya. "Aku sangat yakin padamu. Aku tidak lupa berpura-pura menjadi pemaksaan ketika aku akan mati. Saya pikir Anda adalah raja dari nama keluarga dan raja nama. Orang sering mengatakan bahwa raja pemaksaan adalah kamu, kan?" Ekspresi Wang Paojan sangatlah dingin, tetapi dia bahkan tidak meliriknya, tetapi diam-diam menunggu perintah Ye Chen. Pada saat ini Ye Chen terlalu malas untuk berpura-pura menjadi pengecut lagi dan meregakkan pinggangnya dengan malasnya dan berkata dengan santainya, "Paojan, sebelum Anda mulai, mari perkenalkan diri Anda kepada mereka." Kata-kata Ye Chen langsung mengejutkan kelompok Andre dan Goli. Goli tidak bisa tidak merenungkan, tidak apa-apa untuk mengatakan bahwa patah hati itu gila. Orang bermarga Ye dan orang ini juga gila. Hanya ingin tahu, Wang Paojan membungkukkan tangannya ke Ye Chen dan dengan hormat, lalu memandang Goli, Andre, dan yang lainnya berkata dengan ringannya, "Perkenalkan diri kamu. Nama keluarga saya Wang Paojan dan nama saya Wang Paojan."
Wang Paujon, ketika Guoli mendengar nama itu, dia terkejut pada awalnya. Dia selalu merasa bahwa nama itu tampaknya sangatlah familiar, tetapi dia tidak dapat mengingat siapakah itu dia. Pada saat ini Andre tanpa sadar berkata, "Namamu Wang Paujon? Sial, tidak heran kamu begitu sombong. Jadi kamu memiliki nama yang sama dengan Master Istana Wanlong yang terkenal itu." Mereka semua tiba-tiba menyadari ini. Tidak heran namanya terdengar familiar. Wang Istana Wanlong, Wang Paujon yang terkenal ini adalah sosok legendaris seperti dewa. Namun pada saat ini dia tidak ada yang percaya bahwa Wang Paujon di depannya adalah Wang Paujon penguasa Istana Wanlong. Oleh karena itu, Guoli kembali ke akal sehatnya dan berkata dengan suara dinginnya, "Kamu pikir kamu memiliki nama yang sama dengan penguasa Istana Wanlong, dan aku tidak akan berani menyentuhmu. Di antara 1,4 miliar orang Tiongkok, Wang Paujon tidak diketahui berapa banyak, tetapi hanya ada satu Wang Paujon yang benar-benar memiliki kemampuan. Apakah itu kamu?" Wang Paujon tersenyum sedikit dan berkata, "Saya adalah Wang Paujon yang Anda katakan saat ini." Guoli merasa kesal olehnya dan hendak berbicara, tetapi Wang Paujon tidak lagi berniat untuk terus bermain dengan mereka. Jadi dia mengucapkan dua kata dengan ringannya, "Lakukan." Begitu suara itu jatuh, puluhan tentara berpakaian hitam dengan senapan serbu miliaran mengalir dari luar jembatan. Kemudian di tangga bagian bawah, puluhan tentara juga menyerbu dengan senapan serbu. Andre dan yang lainnya terhalang sebagian di kursi pengemudi dan beberapa diblokir sepenuhnya di tangga bertingkat. Ketika mereka terlihat begitu banyak tentara dengan peluru tajam, mereka semua ketakutan. Di antara begitu banyak orang dalam kelompok Italia ini, hanya sedikit yang benar-benar memiliki senjata, dan beberapa hanyalah pistol. Daya tembaknya benar-benar berbeda dari para prajurit dari Istana Wanlong ini. Andre hampir tercengang saat ini, karena ini memegang pistol di tangannya. Dan yang mereka hadapi adalah Wang Paujon. Jadi ada lebih dari selusin senapan serbu yang menghadapnya saat ini. Guoli kembali sadar dalam sekejap dan segera meletakkan kepalanya di tangannya dan berteriak keras, "Jangan tembak aku, jangan tembak aku menyerah." Andre segera menatap Guoli dengan giginya dan menggertak. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Guoli akan jatuh begitu cepat pada saat kritis ini. Pada saat ini dia masih bertahan. Tangan kanannya gemetar dan mengarahkan pistol ke Wang Paujon, menggertakkan giginya dan berkata, "Sialan, jika kamu tidak membiarkan mereka meletakkan pistol, semua orang akan mati bersamanya." Wang Paujon tersenyum menghina, tiba-tiba mengeluarkan tangannya dan mengambil pistol Beretta dari tangannya dengan kecepatan yang sangatlah cepat. Andre tidak bereaksi, pistol kesayangannya sudah ada di tangan Wang Paujon saat ini. Wang Paujon melihat ke pistol Beretta dan menggelengkan kepalanya dengan jijiknya, memegang pegangan di satu tangan dan laras di tangan lainnya, memutar pistol baja menjadi putaran dengan sedikit kekuatan di kedua tangannya. Ketika Andre melihat adegan ini, seluruh orang hampir takut untuk buang air kecil. Dia telah mendengar bahwa Istana Wanlong adalah seorang ahli top di bidang tertentu, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa fungsi tubuh Wang Paujon akan begitu kuat, dan bahkan pistol yang dia terbuat dari baja dapat dengan mudah dipelintir menjadi putaran. Normal sekali. Semua manusia bisa memilikinya. Pada saat ini dia juga sangatlah yakin bahwa pria di depannya adalah Master Istana Wanlong yang terkenal Wang Paujon yang asli. Melihat adegan ini, yang lainnya gemetar ketakutan. Mereka tahu bahwa mereka sama sekali tidak memiliki peluang untuk menang. Jika mereka berani maju ke depan saat ini, itu pasti pada dasarnya akan menjadi jalan buntu. Akibatnya sekelompok besar orang berjongkok di tanah dengan kepala di atas kepala. Bahkan mereka yang masih berdesakan di tangga semuanya berjongkok. Wajah Andre juga pucat karena ketakutan menatap Ye-Chen. Dia bertanya dengan gemetar, Tuan Ye, ini apa yang terjadi? Apakah ada kesalahpahaman di sini?" Ye-Chen tersenyum sedikit. "Tidak salah paham. Bukankah kamu memenangkan perahu dariku? Aku akan memberimu perahu ini sekarang." Tidak peduli seberapa bodohnya Andre, saat ini dia tahu bahwa Ye-Chen sebenarnya berpura-pura menjadi anjing bodoh dan babi dan memakan harimau. Bahkan Master Istana Wanlong yang terkenal mengaku sebagai bawahannya di depannya. Kekuatan orang ini mungkin jauh di luar imajinasinya saat ini. Memikirkan hal ini, dia segera mengangkat tangannya dan menampar wajahnya sendiri, tersedak dan berkata, "Tuan Ye, saya benar-benar minta maaf. Saya seharusnya tidak membayar Anda $1.000 di meja judi. Silakan lihatlah, demi tidak ada kesalahpahaman lain. Beri saya kesempatan untuk menebus kesalahan saya." Ye-Chen tersenyum dengan penuh minat dan bertanya,
Ayo bicarakan itu, bagaimana kamu akan meminta maaf padaku? Andre buru-buru berkata, saya tidak ingin perahu ini. Selain itu saya akan mengembalikan semua uang yang hilang dari saya di kasino tadi. Selain itu, saya akan memberi Anda $1 juta Kanada sebagai permintaan maaf. Saya harap Anda bisa mengingat perbuatan penjahat ini. Ye-chan berkata sambil tersenyum, Andre, kamu telah mendengar tentang Istana Wanlong. Maka kamu harusnya tahu bahwa para prajurit Istana Wanlong memiliki biaya penampilan yang sangatlah tinggi. Belum lagi bahwa ketua di Istana Wanlong ada di sini. Secara pribadi, hari ini 1 juta bahkan 1% dari biaya penampilan tidaklah cukup. Jika ada sedikit ketulusan, maka tidak perlu semua orang membicarakannya, bukan? Kaki Andre gemetar dan melunak. Dia berlutut di tanah dengan bunyi gebeleduk, menangis dan berkata, Tuan Wang Paujon baru saja mengatakan bahwa kelompok Italia kami semakin buruk dan sumber daya keuangan kami benar-benar tidak cukup kuat. Jika Anda benar-benar meminta saya untuk memberi 100 juta dolar Kanada, bahkan jika Anda membunuh saya tidak akan dapat mengembalikan sebanyak itu. Ye-chan melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum dengan sinisnya, jangan khawatir, aku tidak akan memintamu sepeser pun. Mendengar ini Andre sedikit lega, tetapi dia masih sangatlah gugup dan bertanya dengan cemasnya, Tuan Ye, lalu apa yang Anda inginkan untuk hari ini? Bagaimana Anda ingin supaya Anda puas? Ye-chan berkata sambil tersenyum, Andre, saya pikir Anda hanya sedikit membujuk ketika Anda tinggal di Vancouver. Begitu banyak geng yang menunggangi leher Anda. Tidakkah Anda merasa sedih ketika Anda ditekan oleh mereka? Andre tidak mengerti niat Ye-chan, tetapi dia menjawab dengan jujur, Tuan Ye, saya akan mengatakan yang sebenarnya. Kami benar-benar malu di Vancouver dan situasinya semakin kecil dan semakin kecil. Pendapatan berkurang, gaji mingguan bawahan juga turun lagi dan lagi. Hiduplah benar-benar sulit, Tuan Ye. Ye-chan mengangguk dan berkata dengan wajah seriusnya, kamu Huaxia sering mengatakan bahwa kami tidak mengenal satu sama lain. Jika kami tidak bertarung, ini sedikit takdir bahwa setiap orang bisa sampai di titik ini hari ini. Jadi, saya bisa memberi Anda sebuah kesempatan. Dengan mengatakan itu, Ye-chan menatapnya dan bertanya, Andre, apakah Anda dan kelompok Italia Anda tertarik untuk bergabung dengan Istana Wanlong? Jika Anda bersedia untuk bergabung, maka Anda akan dianggap sebagai anggota pinggiran Istana Wanlong di masa depan. Istana Wanlong akan melindungi keselamatan kalian semua dan memastikan bahwa tidak ada yang dapat mengancammu. Dengan menutupi Istana Wanlong, kamu harus memiliki masa depan yang cerah. Bergabung dengan Istana Wanlong, mata Andre melebar kaget ketika mendengar ini. Dia tahu persis apa itu Istana Wanlong. Itu bukanlah geng biasa, itu adalah kelompok tentara bayaran yang sangatlah nyata. Dengan kekuatan Istana Wanlong, mengaitkan jari Anda dapat menghapus semua geng di Vancouver. Namun ketika saya memikirkan kelompok saya sendiri, mereka semua adalah gangster yang tidak dapat mencapai meja. Jika mereka benar-benar ingin menjadi tentara bayaran dan bertarung di mana saja, khawatir mereka tidak memiliki kekuatan sama sekali dan mungkin mereka akan menghadapi bahaya dan menjadi umpan meriam atau mati. Setelah memikirkannya, dia bertanya dengan hati-hati, Tuan Ye, jika kita bergabung dengan Istana Wanlong, bukankah kita harus diizinkan untuk bertarung dengan para prajurit Istana Wanlong? Kalimat ini menanyakan suara yang lain. Bagaimana mungkin? Ye-chan melambaikan tangannya dan berkata dengan bukti. Ada puluhan ribu tentara bayaran yang berlatih di bawah Istana Wanlong. Bagaimana Anda bisa membiarkan setengah hati Anda berperang? Bergabunglah dengan Istana Wanlong. Anda harus melayani Istana Wanlong di masa depan. Sebagian imbalannya, Istana Wanlong juga akan melindungi keselamatan Anda semua. Mendengar hal itu, Andre tiba-tiba hatinya menjadi girang. Dan hal yang pertama kali terlintas di benaknya adalah, brengsek apa sih? Apa yang baik-baik saja ini? Bukankah ini yang sering dikatakan orang Tionghoa untuk mati lalu hidup? Jika saya memiliki kesempatan untuk bergabung dengan Istana Wanlong, dan saya tidak akan diizinkan untuk membawa saudara-saudara saya untuk memperjuangkan Istana Wanlong, bukankah itu berarti bahwa Istana Wanlong, penduduk yang sangatlah kuat, akan diambil untuk tidak ada apa-apanya? Saat itu saya tidak akan berada di Vancouver dan lalu pergi. Pada saat ini Andre berpikir bahwa dia telah selamat dalam situasi putus asa, mengangguk lagi dan lagi tanpa berpikir dan berkata, Tuan Ye, saya bersedia bergabung dengan Istana Wanlong. Ye-chan mengangguk puas dan bertanya lagi pada Guoli. Guoli, apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan Istana Wanlong bersama Andre? Guoli mengangkat kepalanya dan berkata dengan hormatnya, Tuan Ye, saya
Saya sangatlah tertarik, merupakan kehormatan bagi saya untuk bergabung dengan Istana Walong. Saat dia mengatakan itu, dia buru-buru berkata dengan tersanjung, Tuan Ye, karena Anda ingin menggabungkan grup kami dan ada kalimat ini bahwa saya tidak tahu apakah harus mengatakan iya atau tidak. Melihat matanya berguling-guling, Ye Chen tahu bahwa cucu ini tidak memiliki niat baik. Jadi dia melambaikan tangannya dan berkata dengan senyuman ceria, tidak masalah jika kamu mengatakannya. Guoli segera bersemangat dan berkata dengan cepat, Tuan Ye, nenek moyang kita di Tiongkok memiliki pepatah lama. Jika Anda bukan ras saya, hati Anda akan berbeda. Anda merekrut orang Italia ini hari ini untuk mencegah mereka masuk masa depan. Anda harusnya memiliki seseorang yang dapat Anda percaya untuk membantu Anda mengarahkan pemimpin dan mengawasi mereka. Oleh karena itu, Anda tidak boleh membiarkan Andre menjadi kepala grup ini. Jika tidak, begitu dia berada di belakang Anda, dia akan melakukan sesuatu, tindakan kecil. Anda akan kesulitan untuk menjaga dia. Ketika Andre mendengar ini, dia sangatlah marah dan menatap Guoli dan memarahi. Guoli, apa maksudmu dengan itu? Guoli melambaikan tangannya, tetapi memandang Ye Chen dan berkata dengan antusias, Tuan Ye, saya telah berada di grup Italia ini untuk waktu yang lama, dan saya mengenal mereka semua dengan sangatlah baik. Jika Anda menyerahkan grup ini kepada saya untuk mengelola, saya pasti akan mengatur Anda secara teratur dan saya tidak akan pernah membuat kesalahan. Ye Chen mendengarkan dengan sangatlah serius dan berkata dengan kekagumannya, Guoli, Anda dapat mengambil kesempatan untuk menjilat saya saat ini. Saya harus mengatakan bahwa Anda dengan sangatlah cepat di kepala Anda. Guoli buru-buru berkata dengan tersanjungnya, Tuan Ye, saya tidak memiliki keterampilan lain, jadi otak saya masih berguna dan saya setia dan setia. Ketika kita semua adalah putra dan putri Tiongkok, ketika kita keluar hanyalah rekan senegara. Kita adalah yang paling layak. Percayalah, jika Anda mempercayai saya akan melakukan yang terbaik untuk Anda di masa depan. Ketika Andre mendengar ini, keinginan Guoli untuk menunjukkan kesetiaannya kepada Ye Chen, dia sangatlah bingung. Dia benar-benar takut Ye Chen akan memberikan kursinya kepada Guoli. Dengan lambaian tangannya dalam hal ini, dia tidak akan bisa bergaul dengan kelompok ini sama sekali. Jadi dia segera menunjukkan Guoli dan mengeluh kepada Ye Chen. Tuan Ye, janganlah tertipu oleh Guoli yang bermarga Go ini. Bajingan ini bukanlah orang yang baik. Ye Chen mencibir, kalian berdua termasuk dalam kelompok. Anda mengatakan dia bukan orang baik, sama seperti Anda sendiri adalah orang yang baik. Guoli menipu saya dengan ratusan ribu di kasino, dan Anda menipu saya dengan jutaan uang tunai masih belum puas. Dan ingin aku kehilangan perahu untukmu. Tidak peduli bagaimana aku melihatnya seperti apa, kamu sedikit lebih buruk. Andre langsung terdiam saat dia diberitahu untuk mengatakan bahwa dia menipu uang Ye Chen dan dia memang menipunya lebih keras. Jadi dia tidak tahu bagaimana untuk menjawab untuk sementara waktu. Pada saat ini Ye Chen berkata kepada kelompok anggota geng Italia itu, awalnya saya ingin membunuh kalian semua karena kalian sampah. Tetapi mengingat sebagian besar dari kalian tidak menyinggung saya tidak akan mengganggu Anda mulai sekarang. Pada Guoli akan menjadi bos baru Anda dan harus melayani Istana Walong dengan sepenuh hati. Apakah Anda mengerti? Beraninya semua orang mengatakan tidak dan mereka tidak sabar untuk mengungkapkan sikap mereka. Ye Chen kemudian menatap Andre dan berkata dengan ringannya, Andre, kamu terlalu berhati gelap. Jika hatimu tidak begitu gelap, kamu tidak akan menyakiti banyak saudara. Jika kamu terus menjadi bos dengan begitu banyak orang yang mengikutimu, kamu pasti tidak ada yang baik untuk berakhir di masa depan. Begitu Ye Chen mengatakan ini, semua orang di tempat kejadian setuju. Guoli menabrak rel kereta ketika sedang panas. Saudara-saudara, apa yang dikatakan Tuan Ye sangatlah benar. Jika Andre tidak terlalu berhati gelap dan dingin memakan semua aset Tuan Ye, tidak ada dari kita yang akan ditangkap olehnya untuk Istana Walong. Prajurit itu mengarahkan senjatanya ke arahnya. Semua ini dilakukan olehnya karena dia. Karena itu Guoli menambahkan, semua orang haruslah jelas dalam hati mereka bahwa setelah kematian bos sebelumnya, Andre terus mengatakan bahwa dia akan membawa semua orang untuk menghasilkan lebih banyak uang, tetapi kenyataannya pendapatan setiap orang pada dasarnya tetaplah sama sejauh ini. Pada saat ini semua orang di antara kerumunan berteriak, meskipun pendapatan kami tidak berubah, kami telah melakukan lebih banyak dari sebelumnya. Jangan katakan apa-apa lagi, hanya bisnis yang bos sebelumnya tidak boleh lakukan ketika dia masih hidup. Selama ini semua orang telah menghasilkan banyak keuntungan untuk Andre, tetapi
pelakuan semua orang belum berubah secara substansial sama sekali. Sebaliknya, pendapatan Andre sendiri meningkat pesat dalam beberapa bulan terakhir dan dia bahkan mengendarai Rolls Royce. Pernyataan ini benar-benarlah memancing ketidakpuasan anggota geng ini. Semua orang merasa bahwa Andre benar-benarlah bukan pemimpin yang berkualitas dan dia harus segera turun. Pada saat ini Ye-chan memandang semua orang dan bertanya, mulai hari ini Guoli akan menjadi bos Anda. Apakah Anda punya pendapat? Semua orang saling memandang untuk sementara waktu. Bahkan jika semua orang tidak puas dengan Andre, sulit bagi mereka untuk menerima Guoli, seorang pria Cina, untuk memimpin mereka. Bagaimanapun ini adalah kelompok Italia, meskipun tidak semua orang berasal dari silsilah, tetapi setidaknya mereka semua memiliki darah keturunan Italia. Jika kelompok Italia ini dipimpin oleh orang Cina di masa depan, saya khawatir orang akan mentertawakannya. Namun saat ini meskipun setiap orang memiliki pendapat di dalam hati mereka, tidak ada yang berani berbicara di depan umum. Karena menurut pendapat semua orang, Guoli yang telah menerima dukungan dari Tuan Ye ini. Meskipun mereka tidak tahu asal-usul Tuan Ye ini, bahkan Wang Paojun yang terkenal menyebut dirinya bawahannya di depannya, yang cukup untuk melihat bahwa pria ini pasti sangatlah kuat. Selain itu, Guoli telah mendapatkan persetujuan siapapun yang menentangnya saat ini pasti akan mencari masalah dan kematian. Oleh karena itu, dia tidak satupun dari mereka yang berani menyatakan keberatan. Melihat ini, Ye-chan memandang Andre dan berkata dengan senyuman tipis, Andre, karena kamu telah kehilangan dukungan semua orang, mulai sekarang tidak akan ada hubungan antara kamu dan grup Italia ini. Melihat bahwa dia telah kehilangan basis masanya begitu cepat, Andre secara alami tidak mau. Dalam hatinya dia menunjuk Guoli dengan marah dan berkata kepada Ye-chan, Tuan Ye, Anda tidak boleh jatuh cinta kepada penjahat ini. Guoli putra ini jalang, telah lama hancur ke inti, dan bos terakhir dari kelompok kami dibunuh olehnya. Jika Anda menjaganya di sisi Anda, dia pasti akan membunuh Anda di masa depan nanti. Begitu Andre mengatakan ini, semua anggota organisasi gempar. Semua orang sekarang berpikir bahwa ayah Claudia meninggal dalam api, tetapi tidak ada yang mengira bahwa itu benar-benar dibunuh oleh oleh Guoli. Guoli juga panik saat ini dan berkata dengan cepatnya, Tuan Ye, jangan dengarkan omelannya itu. Bos terakhir kita tewas dalam kebakaran dan itu tidak ada hubungannya dengan saya. Kamu, Andre memarahi dengan gigi terkatupnya. Kamulah yang meracuni anggur merah dan meminumkan dengan membunuh ayah Claudia dan anak-anaknya dan istrinya. Kemudian mereka membakar keluarga mereka yang terdiri dari 4 orang, dibakar menjadi abu. Dan istri Dinocchio adalah saudara perempuanmu. Jika dia tidak menerimamu, kamu akan mati di jalan Vancouver. Dasar binatang yang tidak tahu berterima kasih kamu. Raungan Andre yang tiba-tiba membuat semua anggota grup Italia tercengang. Seorang menatap Guoli dan berseru dan bertanya dengan tajamnya, apakah yang dikatakan Andre itu benar? Tentu saja tidak. Guoli meraung dengan suara gemetar, lalu menunjuk ke arah Andre dengan kerasnya, mengeluh. Andre, bukankah kamu hanya berpikir bahwa Tuan Ye telah melanggar minatmu dengan menjadikanku bos di grup ini? Kekuatanmu tidaklah dijamin. Kamu membuat kebohongan seperti itu untuk menjebakku dan menjadikanku penjahat dan tidak tahu malu, sehingga membuat Tuan Ye kecewa denganku. Tetapi Tuan Ye sangatlah cerdas. Bagaimana dia bisa tertipu olehmu? Mendengar ini, Ye-chan menyekat senyuman aneh di sudut mulutnya, lalu menatap Andre dan berkata dengan dinginnya, Andre, metodemu ini benar-benarlah terlalu tercelah. Menurut pendapat saya, Guoli berbicara dengan sangatlah sungguh-sungguh dan memiliki gaya rambut Cheng Haonan. Dia sangatlah setia pada pandangan pertama. Dia sama sekali tidak melihat seperti orang yang tidak tahu berterima kasih. Setelah berbicara, Ye-chan memandang Andre dengan jijiknya dan berkata dengan dingin, ini kamu dengan wajah keras kepala, ditambah janggut besar itu tidak terlihat seperti hal yang baik. Menurut saya, lihatlah bos Anda sebelumnya. Aku takut kamu yang membunuhnya mungkin. Andre tidak tahu apa yang dilakukan Chen Haonan, tetapi setelah mendengar ucapan Ye-chan, dia langsung ketakutan. Dia buru-buru berlutut di tanah dengan bunyi gemeleduk dan tersedak. Tuan Ye, apa yang saya katakan barusan adalah kebenaran. Hal yang membunuh bos adalah inisiatif Guoli untuk melamar ke saya, untuk bertanya kepada Ying dan untuk melakukannya
Dia selalu tidak puas dengan bos sebelumnya dan merasa gaji yang dia bayarkan oleh pihak lain terlalu rendah untuk dia, dan dia tidak memupuknya dengan niat, dan dia tidak mau menjadi sopir dan sahabat karib bosnya sepanjang waktu. Jadi dia meminta saran kepada saya dan mengambil inisiatif untuk mengatakan bahwa dia bisa pergi tanpa diketahui dan bunuh bos dan biarkan saya mengambil alih seluruh grup Italia itu dengan lancarnya. Sebagian syarat, setelah saya mengambil posisi bos, saya akan memberi dia posisi komando kedua. Wajah Guoli pucat ketika dia mendengar ini, tetapi dia masih berkata dengan sangatlah keras, "Andre, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Bos adalah saudara iparku, bagaimana aku bisa membunuhnya? Selain itu, bahkan jika aku benar-benar ingin membunuhnya, tidak perlu membunuh saudara perempuanku dan membunuh kedua keponakanku. Kamulah yang benar-benar ingin membunuhnya. Kamu selalu memendamkan posisi bos itu. Sekarang kamu tahu, membuat keputusan seperti itu kebohongan tanpa hati nurani, bukan? Waspadalah terhadap gunturmu itu." Andre menggertakkan giginya dan berkata, "Guoli, kamu benar-benar pandai berakting ya. Apakah kamu pikir aku berjanji untuk bekerja sama denganmu? Jadi aku tidak akan meninggalkanmu beberapa bukti di tanganku untuk mencegahmu melawan air di masa depan nanti." Kemudian dia menatap Ye Chen dan memohon, "Tuan Ye, saya memiliki rekaman kejadian di ponsel saya. Jika Anda tidak percaya, saya akan memainkannya untuk Anda sekarang." Kemudian dia menatap Ye Chen. Guoli sangatlah ketakutan sehingga dia berlutut di depan Ye Chen dan berkata dengan kerasnya, "Tuan Ye, jangan perhatikan dia. Orang ini gila. Dia sengaja menjebak saya." Ye Chen memandang Guoli pada saat ini dan berkata dengan seriusnya, "Guoli, karena kamu berjalan lurus dan berjalan dengan benar, kamu tidak perlu dipengaruhi oleh penjahat semacam ini. Kami tidak takut pada bayangan karena dia menjebak Anda. Saya tidak berpikir dia bisa memberikan bukti substantif apapun." Guoli tercengang dan menggigil, mencoba mengatakan sesuatu, tetapi Ye Chen tidak memberinya kesempatan dan berkata langsung kepada Andre, "Ayo, lepaskan dan buka rekaman padaku dan perlihatkan." Seolah menerima amnestis, Andre dengan bersemangat mengeluarkan ponselnya. Tepat ketika dia akan menemukan rekaman dari ponselnya, Guoli tiba-tiba menjadi gila dan mengulurkan tangannya dan mengambil ponselnya. Guoli hanyalah punya satu pikiran saat ini, karena Andre mengatakan ada rekaman, itu pasti tidaklah berdasar setelah rekaman dirilis. Bahkan jika Ye Chen tidak membunuhnya, orang Italia ini tidak akan melewatinya. Bahasanya agak rumit ya. Jadi, tidak peduli apa, saya harus meraih telepon dan kemudian menggunakan semua kekuatan tubuh saya untuk menghancurkan telepon itu. Pada saat itu, jika tidak ada bukti kematian, itu dapat dianggap sebagai kesempatan terakhir untuk menukar diri sendiri. Namun saat ini dia mengeluarkan tangannya. Bang Pojon bergerak dengan cepat kilat, meraih pergelangan tangan Guoli dan merampas pergelangan tangannya di antara mulut harimau dengan sedikit kekuatan. Guoli terus meratap kesakitan dan Ye Chen berkata pada Bang Pojon, "Pojon, jangan sakiti. Jika orang ini tidak akan berguna." Guoli tidak mengerti apa yang dimaksud Ye Chen dan apa yang dimaksud orang ini tidak akan berguna jika dia kesakitan. Tetapi dia telah melihat kekuatan Wang Pojon sekarang dan tahu bahwa jika dia menggunakan sedikit kekuatannya, tangan kanannya akan sama sekali tidak berguna. Itu adalah kata-kata Ye Chen, "Biarkan dirimu sendiri melarikan diri untuk sementara waktu." Mendengar kata-kata Ye Chen, Wang Pojon mengangguk dengan hormat. Alih-alih terus mengarahkan kekuatan, dia menoleh ke salah satu bawahnya dan berkata, "Ikat dia untukku." Prajurit Istana Wang segera melangkah maju, mengikat tangan Guoli di belakangnya dengan erat dan menendangnya di soket kakinya. Guoli tiba-tiba tidak bisa mengendalikan dan berlutut di tanah. Melihat bahwa dia gagal dalam pertarungan terakhirnya, Guoli seperti ayam jago yang kalah, dengan putus asa menunggu keputusan terakhir. Pada saat ini Andre menemukan rekaman, menaikkan volume ke maksimum dan mulai bermain videonya. Dalam rekaman itu, Guoli tertawa dan berkata, "Tuan Ritz, masalah telah selesai. Saya memasukkan obat tidur dan racun ke dalam anggur dan dia meminumnya untuk 4 keluarga. Obat tidur mulailah bereaksi dalam waktu sekitar 1 jam lagi, dan racun setelah sekitar 1,5 jam. Obat tidur akan membuat mereka tertidur dan racun akan melumpuhkan sistem pernapasan mereka dan akhirnya mereka akan mati karena kekurangan oksigen." Andre bertanya kepadanya, empat anggota, bukan 5. Guoli buru-buru berkata,
Garis itu, Claudia tidak akan makan di rumah malam ini. Dia bilang dia akan pergi ke pesta dengan teman-temannya sekelasnya. Kurasa dia kembali sangatlah terlambat. Dia pasti mengira keluarganya sudah tertidur saat itu, dan dia tidak akan menemukan apapun yang abnormal. Andre berkata dengan dinginnya, "Kamu mengatakan dengan mudah. Jika dia mengetahui bahwa orang itu telah diracuni dan mati, semuanya akan tertangkap." Goli berkata, "Jangan khawatir, Tuan Ritz. Saya sudah menyiapkan cukup bensin di ruang bawah tanah. Ketika Claudia pulang, saya akan membiarkan orang menyalakan bensin dan membuat api 50 galon. Bahkan jika dia berhasil melarikan diri, orang tuanya dan 2 adik laki-lakinya pasti telah dibakar menjadi abu. Bagaimana dia tahu? Bagaimana dia tahu kalau orang tuanya dibunuh?" Andre berkata, "Goli, kamu melakukan semua ini. Jika insiden ini terjadi, itu akan menjadi tanggung jawabmu itu sendiri. Aku tidak berpartisipasi di dalamnya bersamamu." Goli berkata sambil tersenyum, "Tuan Ritz, yakinlah masalah ini adalah ide Goli. Saya dan ide saya. Goli, saya tidak ada hubungannya dengan Anda. Saya sangatlah kesal dengan keluarga mereka untuk waktu yang lama. Jika saya membunuh mereka semua, bahkan jika saya tidak mendapatkan manfaat apapun, saya akan bahagia di hati saya." Setelah mengatakan itu, Goli berkata dengan penuh perhatian, "Tuan Ritz, kehidupan keluarga mereka adalah nama yang saya berikan kepada Anda. Dan saya, Goli, tidak meminta apapun lagi. Saya hanya meminta itu. Setelah Anda menjadi bos di grup ini, Anda bisa menjadikan saya tangan kanan Anda." Andre juga menyerah saat ini. Dia takut Ye Chen akan menahan Goli. Dalam hal ini dia dengan perilaku Goli dia pasti akan habis. Karena itu dia lebih suka mengekspos masalah ini sepenuhnya daripada membiarkan Goli lolos. Dan rekamannya sangat jelas. Ini sendiri adalah senjata pembunuhnya untuk memeriksa dan menyeimbangkan Goli, dan tidak pernah berpikir bahwa itu akan digunakan saat ini. Faktanya, Goli juga tahu bahwa Andre pasti memiliki bukti untuk hal semacam ini. Karena kuno dan modern, di dalam dan di luar negeri, masalah menerima sertifikat nama terus terang adalah mengambil inisiatif untuk memberi pihak lain pegangan besar tentang dirinya sendiri atau rahasia. Jika Anda ingin pergi ke Liangseng, maka Anda tidak bermasalah. Kami semua di sini adalah bandit yang membunuh orang dan menghasilkan uang dan mengambil alih gunung sebagai raja. Jika Anda adalah salah satunya yang tahu segalanya, tidak ada yang akan mempercaya Anda, dan mereka tidak akan memperlakukan Anda sebagai miliknya. Satu-satunya cara adalah Anda juga turun gunung untuk membunuh 2 orang, dan Anda harus datang kepada saya dengan kepala dan memberitahu apa yang Anda lakukan. Jika tidak, saya tidak akan menerima Anda sama sekali." Andre juga sama. Dia juga takut suatu saat kejadian itu akan terjadi, dan pada akhirnya masalah ini akan dibebankan padanya. Jadi dia meninggalkan bukti yang lengkap untuk membuktikan bahwa Goli dan yang telah membuat ide dan melakukan semua ini. Pada saat ini wajah Goli menjadi abu. Dia tahu bahwa dia benar-benar ditanam kali ini dan habis riwayatnya. Aku hanya tidak tahu bagaimana Ye Chen akan menghadapi dirinya sendiri. Dan semua anggota kelompok Italia yang hadir saat ini mengerti bahwa mantan bos kelompok itu sebenarnya dibunuh oleh Goli itu sendiri. Terlebih lagi, hal yang paling menyebalkan adalah Goli sudah lama mati di jalan jika tidak dibawa oleh keluarga tertua itu. Namun, dia tidak menunjukkan rasa terima kasihnya, tetapi dia juga membunuh semua keluarga tertua yang memiliki kerabat yang baik padanya. Orang yang kejam seperti itu tidak pernah terdengar oleh mereka. Bahkan keturunan silsilah ini yang biasanya melakukan kejahatan sangatlah marah pada praktek keji Goli saat ini. Selain itu, ayah Claudia relatiflah berpengaruh dalam kelompok sebelum kematiannya, dan setelah Andre berkuasa itu memunculkan kebaikan ayah Claudia sehingga semua orang tiba-tiba meledak. Banyak orang meneriakkan hal-hal seperti, "Goli, aku akan membunuhmu. Goli, aku akan membunuhmu." Anggota kelompok Italia sangatlah bersemangat sehingga mereka tidak sabar untuk mencabik-cabik Goli hidup-hidup. Jika bukan karena prajurit Istana Wanlong yang membawa senjata untuk mengendalikan situasi, Goli akan dikerumuni oleh orang-orang ini dan dipukuli sampai mati. Namun, selain itu dipenuhi dengan kemarahan yang benar-benar pada Goli, orang-orang ini juga dipenuhi dengan kemarahan terhadap Andre. Karena mereka juga bisa mendengar bahwa meskipun Andre tidak terlibat langsung dalam pembunuhan itu,
Jika tidak ada kesepakatan dengannya, tidak ada syarat dan negosiasi dengan Goldie tidak akan pernah mengambil inisiatif untuk membunuh bos mereka sebelumnya. Karena itu bukan hal yang baik bagi kedua orang ini untuk berada dalam suasana hati yang buruk. Pada saat ini Ye Chen menatap Goldie dengan ekspresi tegas dan berkata dengan dingin, "Goldie kecil, aku tidak pernah berpikir bahwa hatimu begitu kejam ya." Goldie merasakan kepanikan dan ketakutan di hatinya. Seluruh tubuhnya bergetar seperti saringan sekam, dan dia berkata dengan gemetar, Tuan Ye, aku terpaksa melakukan itu." "Oh," Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahunya. "Kamu memberiku penjelasan yang bagus, tapi aku benar-benar ingin tahu bagaimana kamu dipaksa untuk tidak melakukan apa-apa." Setelah berbicara, Ye Chen berkata kepada Goldie lagi, "Jangan terburu-buru, tunggu, sampai aku memanggil korban." Ye Chen memandang Wang Paozhong dan berkata, "Paozhong, bawa orang itu ke sini." "Oke Tuan." Wang Paozhong mengangguk dengan hormat, berbalik dan membawa Claudia dari kabin dan di sebelahnya. Pada saat ini Claudia memiliki air mata di wajahnya. Dia hanya di sebelah mendengarkan semua yang terjadi di sini. Ketika dia mendengar rekaman panggilan telepon Goldie dan Andre, dia sangatlah marah sehingga dia ingin membunuh Goldie saat ini dengan tangannya sendiri dan membalaskan dendam keluarganya. Jadi saat ini dia mengikuti Wang Paozhong masuk. Dia mengepalkan tinjunya begitu erat sehingga kukunya bahkan menembus dagingnya, menatap tajam ke arah Goldie dan bertanya dengan kerasnya, "Goldie, kamu tidak punya tempat untuk pergi untuk orang tuaku yang menerimamu dan memberimu cara untuk hidup. Jadi mengapa kamu menyakiti mereka?" Melihat Claudia keluar, Goldie berkata dengan paniknya, "Claudia, aku juga bingung. Andre bajingan yang merayuku. Jika bukan karena dia, aku tidak akan mampu melakukan hal seperti itu." Andre segera meraung, "Goldie, bajingan Anda masih bisa mencari alasan ingin menjebak saya. Anda mengambil inisiatif itu sendiri untuk menemukan saya dan mengusulkan agar Anda membunuh keluarga mereka. Sebagai imbalannya, setelah saya mengambil alih sebagai bos, beri Anda posisi komando kedua. Semua ini adalah idemu, bukan? Kamu juga membunuh orang tua mereka, kan? Tidak ada hubungannya denganku." Melihat Andre menggigit dirinya sendiri, Goldie tidak bisa menahan diri untuk mengutuk. "Brengsek, kenapa kamu setuju dengan lamaranku itu? Bukankah kamu ingin dia mati juga?" Ye Chen memandang Goldie pada saat ini dan berkata dengan dinginnya, "Goldie, kalian berdua janganlah saling menggigit. Di sini, aku hanya ingin tahu, apakah baru saja mengatakan bahwa kamu dipaksa untuk tidak berdaya? Bagaimana sebenarnya kamu? Dipaksa menjadi tidak berdaya atau kamu dengan ide kamu sendiri?" Goldie hanya bisa berkata dengan ingusnya dan air mata, "Tuan Ye, saya sudah lama berada di Kanada. Tetapi saudara ipar saya tidak tahu otot mana yang benar. Jadi dia hanya bisa meminta saya untuk melakukannya dan menjadi pengemudi yang buruk. Dan di sisinya dia tidak pernah membiarkan saya menyentuh apapun. Bahkan jika saudara perempuan saya menjelaskan kepada saya, dia tidak akan bergerak. Saya jelas memiliki kemampuan untuk membantunya menjalankan grup dengan lebih baik. Tetapi dia tidak memberi saya kesempatan. Saya diinginkan di Cina dan hanya bisa tinggal di Kanada selama sisa hidup saya, sebagian selama dia masih hidup. Jadi saya tidak memiliki kesempatan untuk memanjat. Saya baru berusia 30 tahun. Jadi saya tidak bisa begitu biasa-biasa saja sepanjang hidup saya." Claudia tiba-tiba bertanya dengan marah, "Hanya karena ayahku tidak memberimu kesempatan untuk memanjat, kamu membunuh ayahku dan kedua adik laki-lakiku dan ibuku?" Goldie ditatap oleh Claudia dan merasa bersalah, tetapi dia berkata dengan berani, "Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Ini yang dipaksakan ayahmu. Sejak aku datang ke Kanada, aku bersedia melakukan sesuatu untuknya. Sial, selama dia bisa memberiku kesempatan untuk naik satu langkah, aku tidak akan membunuhnya." Claudia gemetar karena marah. Lalu dia berbalik dan menghadap Ye Chen dan tersedak, "Tuan Ye, tolong beri saya kesempatan untuk membunuh orang ini untuk orang tua saya dan kedua adik laki-laki saya yang telah mati, untuk saya dengan tangan saya sendiri." Ye Chen mengangguk dan bertanya, "Bagaimana kamu ingin membunuhnya?" Claudia menatap Ye Chen dan berkata, "Demi kata, Tuan Ye, aku sendiri ingin membakarnya sampai mati. Kalau tidak, itu benar-benar tidak cukup untuk membayar orang tua dan dua saudara laki-laki saya.
Lihat ekspresi yang tegas, Ye Chen mengangguk ringan dan berkata, "Jika kamu sudah membuat keputusan di hatimu, maka aku akan memenuhi permintaanmu." Setelah itu dia memandang Mang Paujon dan berkata, "Paujon, pilihlah tempat buat beberapa persiapan yang diperlukan dan biarkan Claudia mengirimnya ke dalam perjalanan." Mang Paujon berkata dengan hormat, "Oke Tuan." Ruang kargo di kapal semuanya kosong. Saya akan memilih satu untuk mengirimnya ke jalan. Ketika Guoli mendengar ini, dia sangatlah ketakutan sehingga dia kehilangan akal sehatnya dan berkata, "Tuan Ye, tolong selamatkan hidup saya. Tuan Ye, tolong selamatkan hidup saya. Di masa depan saya pasti akan dibebani dan saya akan menjadi kuda perah Anda dan mengikuti Anda." Ye Chen berkata dengan acuh tak acuhnya, "Oke Guoli, jangan berjuang lagi. Ketika kamu membunuh keluarga Claudia yang terdiri dari 4 orang, kamu seharusnya berpikir bahwa akan ada hari ketika kamu akan membayar kembali satu kesalahan itu." Setelah itu dia berkata kepada Mang Paujon bahwa dia ke gudang. Ketika Guoli mendengar ini, dia segera memamerkan giginya yang menyeringai. Kamu benar-benar menginginkan hidupku, percayalah atau tidak. Aku akan membiarkan Li Shoufen mati tanpa penguburan." Saat ini Guoli sudah tahu bahwa tangan waktu semakin dekat. Meskipun dia tidak yakin apakah kelompok yang dia kirim berhasil menculik Li Shoufen, tetapi saat ini dia hanya memiliki sedotan penyelamat. Mendengar bahwa Guoli mengancam dirinya sendiri dengan Li Shoufen, Ye Chen menatapnya dan bertanya sambil mencibir, "Apa? Kamu sekarat dan kamu masih memiliki kemampuan untuk mengancam keselamatan Shoufen?" Meskipun Guoli tidak tahu apa yang harus dia lakukan saat ini, juga dia tahu bahwa ini adalah salah satu-satunya kesempatan untuk melarikan diri. Jadi dia berkata kepada Ye Chen dan wajah galaknya, "Ketika kamu berjudi di kasino, aku sudah memerintahkan anak buahku untuk menangkap Li Shoufen. Jika kamu membunuhku, Li Shoufen tidak akan pernah melihat cahaya hari lagi." Ye Chen mengerutkan kening dan bertanya, "Mengapa kamu ingin Shoufen ditangkap? Apa gunanya dia bagimu sebagai seorang gadis? Atau apakah kamu memiliki kemampuan untuk memprediksi apakah yang terjadi sekarang?" Guoli mengertakkan giginya dan berkata, Di beberapa kalangan kaya, seorang gadis seperti Li Shoufen adalah mata uang keras yang paling berharga. Nilainya jauh lebih tinggi daripada emas dan perhiasan. Orang-orang seperti Li Shoufen luar biasa dalam penampilan dan tidak pilih-pilih. Gadis bersih di lingkaran kaya setidaknya bisa menghasilkan jutaan dolar. Setelah berbicara, Guoli berkata dengan kejam, "Namun orang-orang kaya akan menawar gadis-gadis di pelelangan memiliki beberapa masalah psikologis. Jika gadis-gadis itu dibeli oleh mereka pasti akan menyiksa, memperlakukan mereka dengan segala macam metode kekejaman. Ada banyak gadis yang tidak bisa bertahan selama 2 atau 3 tahun di tangan mereka dan mereka dilempar sampai mati. Bahkan jika beberapa orang beruntung dan dapat bertahan selama 2 atau 3 tahun, orang kaya ini mungkin lebih lelah bermain. Nasib para wanita ini adalah mati atau dikirim ke Eropa, dan geng-geng di Eropa akan menjadi alat pengkhianatan untuk menghasilkan uang." Berbicara tentang ini, Guoli menggetakkan giginya dan meraung, "Biarkan saya memberitahu Anda yang bermarga Ye, jika itu benar-benar jatuh ke tangan geng Afrika dan Eropa Timur, di Eropa akhir Li Shoufen akan sangatlah tragis. Tidak hanya akan mati. Jika kamu tidak ingin Li Shoufen berakhir seperti ini, biarkan aku pergi dengan cepat. Selama aku meninggalkan Kanada hidup-hidup, aku akan membiarkan Li Shoufen pergi mulai sekarang. Kamu dan aku tidak ada hubungannya satu sama lain lagi." Ye Chen memandang Guoli dengan penuh minat dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Guoli, kamu juga telah melihat bahwa seluruh istana Walong adalah orang-orangku. Bahkan jika kamu dapat meninggalkan Kanada hidup-hidup, apa yang dapat kamu lakukan untuk melarikan diri dari istana Walong?" Mata Guoli ketakutan untuk sementara waktu, dan kemudian dia menggigit peluru dan berkata, "Masalahnya adalah saya akan kembali ke Cina dan menyerah. Saya telah melakukan banyak kasus di Cina. Tidak hanya penipuan telekomunikasi, tetapi juga banyak kasus hal-hal lain di punggungku. Pada saat itu aku akan mengurus semua hal ini. Jika kamu mengaku kepada polisi, kamu setidaknya akan mendapatkan hukuman 10 atau 20 tahun." Ye Chen mengangguk dan berkata sambil tersenyum, Guoli, kamu benar-benar berbakat. Ketika kamu biasanya melakukan kejahatan, kamu tidak memperhatikan polisi. Sekarang berencana akan datang ke polisi. Kamu ingin mencari bantuan dari polisi, pelindungan. Jika saya benar-benar membiarkan Anda berhasil, tidakkah saya akan membiarkan Anda menodai wajah polisi?" Guoli berkata dengan gugup, "Kalau begitu, apakah kamu tidak takut bahwa Li Shoufen akan
hilang dan mati secara tragis di luar negeri mulai sekarang? Ye Chen tersenyum dan berkata, saya datang jauh-jauh ke Kanada untuk melindungi adik perempuan saya. Apakah Anda pikir saya akan membiarkan kamu berhasil? Mengatakan itu dia mengedipkan mata Wang Paozhong. Wang Paozhong segera membawa Li Shoufen dari kabin berikutnya. Li Shoufen awalnya hanya tahu bahwa Guoli membunuh orang tua dan dua adik laki-laki Claudia, tetapi dia tidak pernah bermimpi bahwa dia bahkan memikirkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, ketika Li Shoufen melihat Guoli, meskipun dia tidak berbicara, matanya penuh dengan penghinaan dan kebencian. Dan ketika Guoli melihat Li Shoufen, semua harapan di hatinya hancur total pada saat ini. Pada saat ini dia sangatlah menyadari bahwa semua fantasi benar-benar hancur dan kali ini pasti akan mati. Hanya saja dia benar-benar tidak mengerti mengapa Ye Chen tidak mengenal Nabi dan tahu bahwa dia akan melakukan sesuatu pada Li Shoufen. Dia tanpa sadar bertanya kepada Ye Chen, jadi kamu kehilangan uang di kasino 2 kali karena kamu bertindak dengan sengaja? Ye Chen tersenyum sinis. Tentu saja, karena kamu ingin memancing. Bagaimana kamu tidak menyiapkan umpan? Sementara Guoli ngeri, dia tidak bisa menahan kerutan dan bertanya, saya tidak mengerti, Anda tidak berada di Kanada. Bagaimana Anda tahu semua ini, masalah ini, dan dalam organisasi kami? Bahkan di dalam organisasi kami, hanya sedikit orang yang mengetahuinya, dan mereka tidak mengenal Anda sama sekali, dan mereka tidak dapat mengungkapkan informasi tersebut kepada Anda. Claudia di samping berkata dengan dinginnya, Guoli, apakah kamu pikir aku tidak tahu apa yang kamu lakukan? Aku sudah menemukan tanda yang kamu buat di pintu bibi Li, dan apa ya arti kode itu? Aku juga tahu, saya mengatakan pada Tuan Ye untuk datang ke Kanada untuk melindungi Nona Shoufen. Guoli menunggu Claudia dengan cetusnya terbelah dan memarahinya. Ternyata itu kamu, Claudia. Sebelum hari ini, kamu seharusnya tidak tahu bahwa aku membunuh seluruh keluargamu dan kamu kembali setelah hilang untuk sementara waktu. Begitu wajahmu terbakar seperti hantu, itu kupikir kamu menyedihkan dan ingin melepaskanmu. Tapi kurasa kau tidak akan membalas dendam. Jika aku tahu ini, aku harusnya membunuhmu dengan tanganku sendiri. Claudia mengelurkan tangannya ke belakang telinga kanannya dengan sedikit tenaga. Lalu bekas luka di pipi kanannya menyebar ke lehernya. Guoli gemetar ketakutan dan berkata, kamu berpura-pura. Apa yang terjadi? Ada apa ini? Claudia bertanya dengan marahnya, dengan air mata berlinang. Kamu pasti mengira aku baru saja lolos dari kebakaran sampai mati dan tidak mungkin menemukan kebenarannya, bukan? Guoli tidak mengatakan apa-apa. Matanya penuh kejutan. Jelas, Claudia memiliki apa yang di dalam pikirannya. Pada saat ini Claudia berkata dengan dinginnya, ketika rumah terbakar, hal pertama yang saya pikirkan bukanlah lari untuk hidup, tetapi untuk membangunkan orang tua saya dan dua adik laki-laki saya yang sedang tidur. Tetapi mereka semua mati pada saat itu. Untuk sesaat aku tahu bahwa mereka pasti dibunuh olehmu. Mata Guoli melebar. Dia berkata, karena kamu tahu bahwa aku membunuh mereka, kamu pasti berani kembali ke Vancouver setelah kejadian ini. Apakah kamu mencoba membalas dendam padaku? Tentu saja. Claudia menggertakkan giginya sambil menangis. Alasannya kenapa aku kembali adalah untuk mencari kesempatan untuk membunuhmu. Untuk sementara waktu, aku akan mengikat beberapa kantong aluminium foil penuh dengan bensin dan di tubuhku setiap hari, dan saya juga akan menyimpan pisau saku di korek api di saku saya, dan ingin menusuk tas aluminium foil itu kepada kesempatan yang tepat, lalu membakar diri dan mati bersama Anda. Berbicara tentang ini, Claudia melirik Li Shoufen dan berkata kepada Li Shoufen, Guoli, tapi kamu masih memiliki nasib besar. Selama waktu itu, setiap kali kamu muncul di depanku, kamu datang untuk menemukan Nona Shoufen dan kakak Shoufen dan bibi Li. Selalu merawat saya secara khusus karena takut saya tidak akan dapat memikirkannya dan bahwa saya akan diganggu. Jadi mereka tidak pernah memberi saya kesempatan untuk bertemu dengan Anda sendirian. Jika tidak, saya akan membakar Anda sampai mati dengan tangan saya sendiri. Nah, itu ya untuk The Story of Ye Chen bab 4186 hingga 4197, yakni 12 bab ya. Terima kasih yang sudah mau nonton, terima kasih juga yang sudah mensupport, mensubscribe ya. Jangan lupa subscribe-nya ya. Terima kasih. Salam dari Bang Mimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.